mendukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kitab Shahihul Bukhari, Kitabul Adab, Babus Sabri alal adza. Sekarang kita masuk bab sabar atas gangguan atau penyakitan, ya, disakiti, diganggu. Bab sabar atas gangguan. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalam Allah ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kalam Allah Ta'ala, innama, hanyalah, sesungguhnya tiada lain, hanyalah, yuwafa, disempurnakan, as-sabiruna, orang-orang yang bersabar itu, orang-orang yang bersabar itu disempurnakan ajrohum, pahala mereka, upah mereka, ganjaran mereka, bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa hitungan. Yuwafa itu maksudnya yukto kamilan muwaffaron, ya, yukto diberi, kamilan muwaffaron, sempurna dan ya sama, sempurna, penuh, kamilan muwaffaron. As-sabirun, orang-orang yang bersabar itu maksudnya as-sabiruna alal masaibi, sabar atas musibah-musibah, masaib. Wa ala ta'atillahi ta'ala, dan atas taat kepada Allah Ta'ala. Sabar yang kedua, sabar ala ta'atillah. Yang ketiga, wa an maksiyatih, sabar atas atau dari maksiat kepadanya, maksiyatihi. Jadi sabar, sebagaimana kita tahu, ada 3 macam sabar. Sabar ketika tertimpa musibah, alal musibah atau alal masaib, atau indal masaib, ketika kena musibah. Wa ala ta'atillah, dan sabar untuk taat kepada Allah, maksudnya menjalani ketaatan kepada Allah dengan sabar, sholat, puasa, itu ya, zikir, sabar, baca Quran dan yang lainnya. Terus sabar meninggalkan maksiat, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, dan yang lain-lain, maksiat-maksiat yang lain, dosa-dosa yang lain ditinggalkan. Itu sabar dalam hal itu. Ajrohum itu jaza'u sabrihim wa husni amalihim. Ajro itu maksudnya adalah balasan dari ajrohum, berarti jaza'a, ya, jaza'a sabrihim, balasan kesabaran mereka, wa husni amalihim, dan kebaikan amalan mereka, balasan dari kesabaran mereka dan bagusnya amalan mereka dibalas oleh Allah dengan ajar, itu tadi, ganjaran atau pahala. Masuk ke hadisnya 6099. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin qala an Sufyana qala haddatsani al-A'masyu qala an Sa'id ibni Jubairin qala an Abi Abdurrahman as-Sulami qala an Abi Musa radhiyallahu anhu
dari Abu Musa radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Nabi ngendika bersabda, laisa ahadun, tidak ada seorang pun, seorang atau satu pun, au laisa syai'un, yang ragu-ragu rawinya ya. Rasul itu ngendikane laisa ahadun apa laisa syai'un gitu. Asbara, lebih sabar. Tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu pun yang asbara, lebih sabar, ala adzan, atas gangguan, atas penyakitan, sesuatu yang disakiti, yang sami'ahu, dia mendengarnya, minallahi, dari Allah, daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang lebih bersabar atas gangguan yang dia dengar, itu kalau bahasa kita ya, dia mendengarnya, yang dia dengar, minallahi, daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Kenapa? Innahum, Melayu, innahum la yad'una lahu waladan, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, la yad'una, sungguh mereka menyeru, mereka memanggil, lahu, untuknya itu, waladan, anak. Mereka mengatakan Allah itu punya anak, gitu loh, lahu waladan, Allah punya anak. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah, la yu'afihim, sungguh dia memaafkan mereka, wa yarzuquhum, dan dia memberi rizki kepada mereka. Mereka mendakwakan, mereka mengklaim, mereka menyatakan bahwa Allah itu punya anak, ada anaknya Allah, gitu ya. Tapi Allah itu masih memaafkan mereka, masih memberi rizki mereka. Maksudnya tidak segera menyiksa, gitu loh. Kalau mau menyiksa kan mampu Allah itu. Begitu ngomong Allah punya anak, langsung bisu, bisa saja kan? Atau langsung mati, bisa saja, Allah mampu itu. Tapi tidak kan? Tidak dilakukan oleh Allah. Maka Allah itu paling bersabarnya, ya, zat yang paling bersabar, asbaro, paling sabar. Akhrajahu Muslim fi sifatil munafikin wa ahkamihim, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam bab sifatul munafikin wa ahkamihim, bab dalam kitab ya, kitab sifatul munafikin wa ahkamihim, dan babnya la ahada asbaro ala adzan minallahi azza wa jalla, raqmu, nomor hadisnya 2804 ya, sudah dicek di Sahih Muslim ya. Ada keterangan di bawah asbaro, Melayu nih. Asbaro itu, atau alo asbaru ya, asbaru ahlamu wa ab'adu minal anil intikom. Kalau ini kita buat asbaro gitu ya, berarti ahlama. Kalau asbaru ya ahlamu gitu ya. Ahlamu lebih, halim itu tidak tergesa-gesa menyiksa, penyantun gitu ya, penyantun, tidak tergesa-gesa menyiksa. Abadu anil intikom, lah nih, jauh dari penyiksaan, intikom. Wa aktsaru ta'khiran anil uqubah, wa aktsaru, dan lebih banyak, ta'khiran, akhir pengakhirannya, aktsaru ta'khiran, lebih banyak pengakhirannya, maksudnya lebih mengakhirkan, anil uqubah, dari hukuman, al uqubah, siksa atau hukuman. Jadi tidak ada yang lebih sabar, maksudnya lebih santun, lebih jauh dari menghukum, intikom, menyiksa ya, dan lebih banyak pengakhirannya, pengakhiran hukuman gitu. Tidak ada yang lebih begitu selain Allah, atau tidak ada yang mengalahkan Allah dalam hal itu.
Azan itu apa? Syai'un yakrahuhu, sesuatu yang dia membencinya. Jadi segala sesuatu yang orang benci itu namanya azan. Min qaulin aw fi'lin, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Min qaulin aw fi'lin, atau perbuatan. La yad'una itu yang sabuna, mereka itu menasabkan, menisbatkan, menyandarkan. La yu'afihim, maksudnya fi abdanihim, Allah memberi maaf mereka, menyejahterakan mereka dalam soal tubuh mereka, tidak disiksa gitu loh, badannya itu tidak disiksa, tidak jadi kena siksaan dari Allah, bukan tidak jadi, tidak kena siksaan dari Allah, maksudnya begitu. La yu'afihim seperti itu. Tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengar daripada Allah. Allah itu paling sabarnya, yang diganggu tapi bersabar. Buktinya mereka mendakwakan Allah punya anak, tapi dibiarkan saja, dimaafkan. Biasanya dimaafkan itu tidak disiksa sekarang ini, bahkan diberi rezeki, kan gitu. Orang-orang kafir itu mereka diberi rezeki oleh Allah, malah banyak itu. Di dunia ini dapat banyak rezeki dari Allah. Padahal isinya tiap hari mencaci maki Allah kan, mencaci maki Allah. Dikatakan Allah punya anak, Allah satu dari tiga Tuhan, gitu kan? Apa taslis, trinitas itu, paham taslis itu? Trinitas, satu dari tiga itu. Tapi Allah tetap memaafkan mereka, memberi rezeki mereka di dunia, tapi di akhirat lain lagi. Di akhirat disiksa oleh Allah. Di dunia itu mereka diberi kelonggaran, diberi rezeki, diberi kesejahteraan, kesehatan, ya, dalam tubuh mereka itu tidak sakit, tidak kena masalah itu. Tapi nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah, kecuali kalau mereka bertobat masuk Islam. Lain lagi kalau begitu. Maka ini mengajarkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu udah ada ya, bapak-bapak dari sekalian, ustadz-ustadz, kita ini diajari oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus lebih bersabar dalam diterpa musibah, dimaki-maki, dihina, dicela, diolok-olok gitu ya. Lebih bersabar. Kenapa? Lah Allah itu paling sabarnya loh. Allah dibegitukan saja Allah tidak langsung menyiksa, kan gitu ya. Malah diberi rezeki, masih diberi rezeki, masih diberi kesejahteraan, kesehatan dalam hidupnya ini, masih seperti itu. Sehingga ini juga sekaligus menjadi apa istilahnya? Istidraj. Apa istidraj itu? Dilulu nek cara wong Jawa itu. Diberi sesuatu tapi sebenarnya itu sifatnya siksaan. Jadi dikasih yang banyak gitu, nanti untuk disiksa malahan, karena di akhirat nanti akan disiksa dengan banyaknya harta, banyaknya kekuasaan yang dia punya gitu, dan digunakan untuk selain kebaikan, untuk maksiat. Apa ngantuk? Enak nggih. Layeh-layeh bar nyambut gawe sedina nggih. 6100 sekolah dasana Umar bin Hafiz, sekolah dasana Abi, sekolah dasana Al-A'masyu, sekolah Sami itu Syakikon, aku mendengar Syakik sekolah Yakulu, dia berkata sekolah Abdullah berkata. Abdullah itu kalau tidak ada keterangan biasanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam hadis ya, dalam hadis Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah sahabat ya. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kismatan. Qasama membagi, ngedum membagi. Siapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam kismatan, satu pembagian. Nabi membagi satu pembagian, maksudnya ini harta. Kaba'di makana yaksimu, sebagaimana sebagian apa yang beliau bagi. Jadi membagikan sebagian harta. Ini kalau nanti kita baca lebih lanjut, digabung-gabungkan dengan hadis yang lain, atau kalau kita baca sarah, kita dapatkan bahwa ini kejadian waktu perang Hunain. Jadi sesudah Rasul Fathu Mekah ya, lalu menyerang Hunain kan, Hunain kemudian kalah, Hawazin kalah, kemudian akhirnya
sempat terdesak dulu ya muslimin ya, terdesak lalu menang mengalahkan Hawazin, lalu dapat harta rampasan perang yang banyak terus dihidup. Nah, itu. Qala rajulun minal ansor, faqala, lalu berkata rajulun, seseorang, minal ansor, dari kalangan orang Ansor. Ada orang Ansor berkata, wallahi, demi Allah, innaha lakismatun, sesungguhnya ini la sungguh kismatun, satu pembagian yang ma'urida biha wajhullah, tidak diinginkan dengan pembagian ini wajhullah, keridhaan Allah. Cara ngedem kok kaya ngene iki, kaya ngedem kok ngene iki berarti tidak ingin mencari ridha Allah. Dikomentari gitu, subhanallah ya. Jadi Nabi loh nih ngedem itu. Nabi itu dikomentari gitu oleh orang Ansor. Nanti kita tahu bahwa orang Ansor ini dari kalangan orang-orang munafik ya. Nanti kita lihat di keterangannya. Kultu, aku Abdullah bin Mas'ud berkata, amma ana, adapun aku, la aku lana, sungguh benar-benar aku akan mengatakan, benar-benar tak sampaikan ilin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, kok diloki kaya ngono, tak kandhake Nabi, sampai kepada Nabi nanti. Fa ataituhu, lalu aku datang kepada beliau Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini datang kepada Nabi, wa huwa fi ashabihi, dan beliau sedang bersama sahabat-sahabat beliau. Wa huwa, dan dia Nabi, fi ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya. Fasarartuhu, kemudian aku berbisik lirih, omongan lirih. Saro itu kan rahasia ya, omong lirih kepada beliau. Cerita nih, oh ya Rasulullah, tadi ada orang komentar begini nih, wallahi innaha lakismatun ma urida biha wajhullah. Nah gitu ya. Fasyaqqa dzalika 'alan nabi, maka berat, syaqqa berat, maka berat dzalika itu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilokne gitu tuh susah. Wah ya Allah, aku dilokne ora adil iki, dilokne bagi sakarepe dhewe, ora pengen ridhone Allah. Fasyaqqa dzalika 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taghayyara wajhuhu, dan berubah wajah beliau. Taghayyara, berubah wajah beliau. Wa ghadiba, dan duka. Apa duka? Marah ya. Hatta waditu, sampai aku sangat ingin, aku Ibnu Mas'ud itu sangat ingin, ani lam akun akhbartuhu, bahwasanya aku tidaklah aku itu, ani bahwasanya aku, lam akun tidaklah aku, akhbartuhu mengabari beliau, bahwa rasa tak omongin Nabi gitu, Nabi terus duka gitu ya. Gara-gara tak omongin gitu, Nabi terus sedih, marah, berubah wajahnya, marah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, qad udhiya Musa, qad sungguh udhiya, disakiti, diganggu, disakiti siapa? Musa, Nabi Musa, bi aktsara min dzalika, dengan yang lebih banyak daripada ini. Nabi Musa itu disakiti oleh Bani Israel lebih banyak daripada ini. Min dzalika, daripada sabara, lalu dia bersabar. Nabi Musa disakiti lebih daripada ini, tapi Nabi Musa bersabar. Qauluhu qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qasman fi riwayati Syu'bah anil A'mash anha qismatu ghanaimi Hunain. Nah ini ya, pembagian ghanimah Hunain, bagian ghanimah perang Hunain. Wa fi riwayati Mansur an Abi Wa'il, dan dalam riwayatnya Mansur dari Abu Wa'il, lama kana yaumu Hunain, lama tatkala kana adalah yaumu Hunain, hari Hunain, saat tibanya hari Hunain, perang Hunain itu, asaron nabiyus asaro ya, asaro mengutamakan
Dhisike mengutamakan siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam nasan sejumlah orang. Pada waktu perang Hunain sudah selesai perang, dapat ghanimah banyak kan dari Hawazin. Lalu Nabi itu lebih mengutamakan nasan sejumlah orang fil kismati dalam soal pembagian. Wa a'tal Aqra bin Habis mi'atan minal ibil. Nah, Nabi itu memberi Aqra bin Habis, ini orang Mekah ya yang baru saja masuk Islam, mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Wis kayak 100 unta. Unta siji regane pinten nggih? Ada yang barusan dari umrah barangkali, umrah haji. Kemarin harga untanya berapa? Berapa, Pak? Ayo ada. Unta siji regane piro? Iki kayak 100 unta ya, masyaallah. Anggaplah unta sisir regane 40 juta nggih, dianggap 40 juta 100 unta nggih. 4 miliar. Kayak 4 miliar. Wa ata Uyainah ibnu Hisnin. Allah Nabi juga memberi Uyainah mi'atan minal ibil juga. 100 ekor unta juga. Oh, kayak 100 unta. Ono 100 unta gitu. Wa ata nasan min asrafil Arab, dan beliau juga memberi orang-orang dari kalangan orang-orang mulianya orang Arab, asyrafin Arab ya. Jadi diberi oleh Nabi SAW dalam jumlah yang sangat banyak itu ya. Ini ya kita baca hadisnya 3150 ini yang tadi disebut tadi ya. Hadatsana Utsman, ini juga di Sahih Bukhari 3150. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdillah. Ini kan dari Mansur dari Abi Wa'il yang ini, yang hadis yang ditunjuk itu yang ini. An Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain, tatkala tiba hari Hunain, pada waktu perang Hunain itu sudah selesai, atharon Nabi sallallahu alaihi wasallam unasan fil kismah. Nabi itu mendahulukan orang-orang tertentu dalam hal pembagian harta. Fa'ata al-Aqra bin Habis mi'atan minal ibil, memberi Aqra bin Habis 100 ekor unta. Wa ata Uyainah mithla dzalik, Uyainah diberi juga seperti itu juga 100 ekor unta. Wa ata unasan min asrafil Arab, dan memberikan banyak orang dari kalangan orang-orang mulianya orang Arab, pembesar-pembesarnya di tokoh-tokoh Arab, orang-orang Arab Mekah ya, Quraisy. Fa'atharahum yawma idzin fil kismah, lalu Nabi mengutamakan mereka pada hari itu fil kismah, dalam pembagian harta ghanimah. Lalu dikomentari qala rajulun, nah ini Rasul itu berkata, ini orang Ansar tadi, wallahi demi Allah, inna hadhil kismah, sesungguhnya pembagian ini, inna hadhil kismah ma'udila fihi, tidak adil ini, bagian ini tidak adil. Wa ma'uridu biha wajhullah, dan tidak diinginkan dengannya wajah Allah, ridhaan Allah. Ora golek ridhane Gusti Allah, ora adil, ora golek ridhane Allah. Ma'udila fihi, tidak dilakukan secara adil ya, tidak diadilkan. Fakultu, maka aku Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi la ukhbiranna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku benar-benar akan kukabarkan, akan aku beritakan, kukabarkan kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, lalu aku datang kepada Nabi. Ini saya agak cepat karena isinya sama tau ya, sama dengan yang tadi kurang lebih. Fa'akhbartuhu, lalu aku mengabari beliau, kabari ya Rasulullah, niku enten tiyang ngomong ngeten niki, jarine niki mboten adil, jarine niki ora golek ridhane Gusti Allah gitu. Qala Rasul menjawab, Rasul bersabda, faman ya'til in lam ya'tilillahu wa rasuluhu. Terus siapa yang adil? Faman, maka siapakah yang ya'tilu, adil, berlaku adil? Idza lam ya'til, jika tidak adil, siapa? Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Yen Gusti Allah karo Rasulnya dianggap adil, itu sing adil sapa kean? Nah gitu ya.
Ini pertanyaan tapi maksudnya kan bantahan lah ya. Bantahan. Rahimallahu Musa, semoga Allah menyayangi Musa. Rahimallahu, semoga Allah menyayangi Musa, Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza, sungguh dia telah disakiti, telah diganggu, disakiti bi aktsara min hadza, dengan yang lebih banyak daripada ini. Fa sabara, lalu dia bersabar. Itu Nabi Musa nggak cuman dilokne gitu, ya di apa ya, dilokne ya di apa istilahnya, dicerca gara-gara dianggap itu loh, maaf, kemaluannya apa, ada cacat gitu loh. Karena Nabi Musa itu kalau mandi nggak mau bareng-bareng dengan mereka mandi bareng-bareng. Nabi Musa kan izin mandi sendirian gitu, terus dilokne Musa ini padune atus dewe, padune apa, kemaluannya ada cacatnya gitu, dilokne gitu sama mereka, orang-orang Bani Israel. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa sedang mandi, terus di Bukhari kan ada ya hadisnya ya, di Bukhari ada itu, di hadis yang tentang Nabi Musa itu. Lalu dia ndelehke apa, bajunya itu di batu gitu, taruh di batu terus mandi kan, telanjang bulat mandi. Lalu ketika mau selesai itu, atau sudah selesai, dia mau ambil baju, batunya itu melayu gitu, waktunya gelundung, nggak melayu apa pakaiannya itu, batunya bisa lari gitu ya, pokoknya pergilah gelundung gitu. Dikejar sama Nabi Musa, dikejar, nggak kecekel sampai akhirnya Nabi Musa ngejarnya itu lewat di depan orang-orang Bani Israel itu, kan gitu ya, orang-orang Yahudi itu, orang Bani Israel ya, bukan orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu dalam keadaan telanjang bulat. Nah, kemudian mereka baru tahu, oh ternyata tidak, ternyata kemaluannya Musa itu ya sehat-sehat saja, bukan cacat gitu loh. Jadi cara Allah untuk membersihkan Nabi Musa dari cercaan mereka begitu tadi ya. Jadi akhirnya batunya kecekel, ambil pakaiannya itu, seneni sama Nabi Musa, ini kok melayu ambiku barangnya ngopo, karena disuruh sama Allah kan, karena disuruh sama Allah supaya Nabi Musa terbebas dari tuduhan bahwa kemaluannya itu cacat karena tidak pernah mandi bersama mereka. Itu kayak gitu Nabi Musa ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi inilah kejadiannya ketika itu orang-orang Ansor kemudian kelesian istilahnya gitu, terutama orang munafik ini ya. Nah, kita baca di sini kan, rajul itu disebutkan di sini namanya adalah Mu'tab bin Qushair. Mu'tab bin Qushair wa huwa minal munafikin. Ini rajul itu adalah ini. Jadi athara unasan ini maksudnya ikhtarahum wa khassahum. Nabi itu memilih mereka dan mengkhususkan mereka bisya'in dengan sesuatu an ghairihim, dari selain mereka. Yang lain tidak dikasih, orang-orang tertentu dikasih dan banyak. Pakai satu sonto kan banyak ya. Al-kismah ay kismatul ghanimah, pembagian ghanimah. Rajulun kila, dikatakan menurut sebagian riwayat gitu ya, dikatakan dia adalah Mu'tab bin Qushair wa huwa minal munafikin, orang Ansor tapi dia itu dari kalangan orang-orang munafik gitu. Di sini juga ada di Sahih Muslim Kitabuz Zakah bab i'ta'il mu'allafati qulubuhum alal Islam. Jadi mereka itu orang-orang mu'allaf baru masuk Islam, terus dilembutkan hati mereka, kemudian dikasih harta yang banyak gitu loh. Jadi memang dikasih harta yang banyak tujuannya untuk melembutkan hati mereka. Lah waktu itu ada Sa'ad bin Ubadah kan nih. Sa'ad bin Ubadah itu salah satu pemimpin orang Ansor. Ansor kan pemimpinnya dua, Sa'ad bin Mu'ad sama Sa'ad bin Ubadah. Satunya Aus, satunya Khazraj. Sa'ad bin Ubadah itu karena apa? Teman-temannya orang-orang Ansor udah kelesian gitu. Piye ki Rasulullah ki kok ono dikei kueh-kueh ono kok dhewe dikei blas ya. Kita enggak dikasih sama sekali. Memang waktu itu orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Sama sekali. Bala satu ekor kambing pun ya tidak gitu. Jadi sing kono satu sonto, sing kene iki nol gitu loh. Ora dikei blas itu. Maka orang-orang Ansor ini mulai apa istilahnya? Rasan-rasan gitulah ya, klesik-klesik gitu. Ki piye iki Rasulullah wis ketemu karo sedulur-dulure, ketemu karo wong Mekah, adewe dilalekke iki wis. Ya wis. Gitu kan.
Sa'ad bin Ubadah, loh, jangan begini kita, tidak boleh begini ini. Ayo sampaikan pada Rasulullah. Oh, jangan, tidak, pokoknya saya sampaikan. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah menyampaikan pada Rasulullah. Lalu Rasul tanya, Sa'ad bin Ubadah, kalau kamu sendiri gimana? Kaum kamu tidak terima gitu. Jadi orang Ansor tidak terima. Kok kalau dikei aku kene kok ora gitu. Kamu sendiri gimana? Sa'ad bin Ubadah menjawab, ma'ana illa birojulin min qaumi. Ya Rasulullah, saya juga salah satu dari kaum saya. Ya ora terima gitu karena podo gitu. Jadi jujur kan, saya juga salah seorang dari mereka. Oh, baik, kumpulkan mereka. Kan itu ya, kumpulkan. Nah, ini terus diomongi sama Nabi. Diomongi ini ya, hadisnya ini ya, cukup panjang. Mudah-mudahan selesai ini. Empat tiga kosong. Sahih Bukhari. Lama afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Tatkala Allah memberi ghanimah pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain pada hari Hunain, qasama finnas. Nabi itu membagi di kalangan manusia fil muallafati qulubuhum, pada orang-orang yang dilembutkan hati mereka. Muallafah, orang-orang baru masuk Islam ini. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Walam yu'til ansara syai'an, loh ini loh. Tidak dikasih orang Ansor sedikit pun tidak dikasih. Wala tadi loh ya. Kalau kono wedhus kono unta, kene wedhus we ora. Pitik we ora. Wah enak pitik gitu ya. Ya pokoknya sekecil itu pun enggak ada gitu. Faka'annahum wajatu id yusibhum ma asaban nas itu. Maka seolah-olah mereka itu wajadu merasakan sesuatu lam yusibhum ketika tidak memberi Allah, Nabi tidak memberi mereka ma'asobanas, apa yang Nabi beri kepada orang banyak itu. Jadi mereka merasa, piye ya Rasulullah kok lali ya, kok kita dikasih sama sekali. Kita juga Muslim loh ini, kita juga ikut perang juga loh ini, kan gitu. Nah, sudah, lalu tadi yang saya ceritakan tadi ya, tidak disebutkan di sini. Lalu Sa'ad bin Ubadah ngomong gitu, lalu fakhotobahu, lalu ceritanya Nabi, wes saat kamu kumpulkan itu orang Ansor, kumpulkan jadi satu sini, tak omongi, diomongi sama Nabi. Omongannya ini, ya ma'syarul ansor, hei orang-orang Ansor, alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dapati kalian itu orang-orang yang sesat, dullal, orang-orang sesat. Fahadakumullahu bi, lalu Allah menunjuki kalian denganku. Kalian dulu sesat kan? Lalu Allah beri petunjuk kalian kan dengan perantaraan saya datang pada kalian, tak kasih tahu Islam, terus kalian jadi orang-orang yang dapat petunjuk kan gitu toh. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, dan kalian itu terpecah belah dulu itu. Berpecah belah jadi Aus Khazraj perang wae rantai-rantai itu. Fa'allafakumullahu bi, lalu Allah melembutkan hati kalian denganku. Dengan perantaraan aku Allah melembutkan hati kalian. Yang melembutkan Allah, tapi zahirnya Nabi yang datang kan, terus jadi lembut, jadi bertaut. Ansor Aus dan Khazraj jadi bersatu. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi, dan kalian itu dalam keadaan Allah itu tersia-siakan, miskin gitu loh. Miskin, randui bondo, fa'aghnakumullahu bi, lalu Allah mengayakan kalian, menjadikan kalian kaya cukup bi denganku. La kullama qala syai'an qalu, ketika Nabi mengatakan sesuatu, orang-orang Ansor jawabnya gini, Allahu wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya itu yang lebih banyak memberi nikmat lebih banyak. Allahu wa rasuluhu amannu, jawabnya gitu. Jadi Rasul mengatakan, ya ma'syaral ansor lam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, Allahu wa rasuluhu amannu. Nah gitu, jawab gitu loh. Omong gini, jawab gini. Terus Nabi berkata, meneruskan, ma yamna'ukum antujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghalangi kalian dari menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu. Qala, rawi berkata, kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Ini bukan jawaban, ini cuman apa istilahnya? Mengiyakan saja nggih. Nggih, Allah dan Rasulnya yang memberi nikmat lebih banyak. Kami ini berutang budi kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak jawab apa-apa, tidak membantah, tidak jawab apa-apa, kecuali itu tadi, mengiyakan. Qala, Rasul bersabda, lau syi'tum kultum,
Kalau kamu mau, kalau kalian mau, kalian bisa ngomong begini loh. Ji'tana kadza wa kadza itu. Kamu datang begini dan begitu. Ini kalau di riwayat lain, bukan di Bukhari, bukan di Muslim, itu ada keterangan, ya Rasulullah, wahai Ansor, kamu bisa mengatakan begini loh. Ya Rasulullah, engkau datang dalam keadaan terusir, lalu kami beri perlindungan padamu. Kan ya benar toh? Nabi terusir dari Mekah kan? Diberi perlindungan. Kau datang dalam keadaan tidak punya, kami memberimu harta. Itu artinya mengayakan, memberi kecukupan. Gitu. Kau datang dalam keadaan didustakan, kami benarkan kamu, kami percayai kamu. Kan gitu. Sama-sama kan? Ini Rasul datang dengan membawa kebaikan, jasa pada orang Ansor. Orang Ansor itu juga punya jasa dan tidak terbantah itu. Iya. Faktanya mereka memberi perlindungan pada Nabi kok, memberi tempat kok, kan gitu. Ketika orang-orang mengusir, kami beri tempat. Gitu. Terus ini yang terakhir, atardawna, apakah kalian ridho ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir, bahwa orang-orang itu pergi membawa kambing dan unta, membawa wedhus, membawa unta, wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan sedangkan kalian akan pergi bersama Nabi. Nek orang-orang itu, wahai orang-orang Ansor, kalau mereka itu mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam itu, mereka pulang dengan membawa kambing, mereka pulang bawa unta. Kalian nanti pulang ke Madinah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa endi? Kan itu ya. Pilih endi kowe? Pilih nggawa unta apa pilih nggawa Nabi? Laulal hijrah. Kalau saja bukan karena hijrah, lakuntum ra'an minal ansor. Sungguh aku termasuk salah seorang Ansor. Imro'an, seseorang minal Ansor, dari kalangan Ansor. Lau salakan nasu wadiyan wasyiban, kalau saja orang itu melewati wadiyan, lembah, wasyiban, dan lereng gunung, siap. La salaktu wadiyal Ansor wasyibaha, sungguh aku akan melewati lembahnya orang Ansor dan siapnya orang Ansor, di lerengnya orang Ansor. Al-Ansoru syiar wan nasu disar. Ini ya, orang Ansor itu syiar itu pakaian dalam, pakaian yang nemplek dengan kulit itu namanya syiar. Ini ya, kita pakai baju gini, dalamnya ini kan ada baju lagi dong ya. Baju yang di dalam ini syiar, yang disar itu yang di luar ini. Disar, baju luar. Orang Ansor itu baju dalam, orang-orang itu baju luar. Innakum satalqauna ba'di usrotan, kalian akan mendapati pilih kasih, usroh, atharotan atau usrotan. Fasbiru, maka sabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian menemui aku dalam telaga nanti, ketemu Allah, ketemu Rasul di telaganya Rasulullah nanti. Ya ini ya, ini ceritanya. Sesudah ini orang Ansor nangis kabeh. Dia ngomong gitu, tidak ada satupun di antara mereka kecuali menundukkan kepala, nangis kejer, nah gitu ya, menangis gara-gara itu tadi. Mereka mengatakan radina billahi rabban wa bi Muhammadin kisman wa bi Rasulillahi kisman. Kami ridho Allah sebagai Rabb dan kami ridho pembagiannya Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben kono do mulih nggawa unta 100, nggawa wedhus 100, kita pulang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho kan gitu saya. Nabi kok dibandingi unta ya ora ning apa-apane to nggih. Artinya lebih mahal Rasulullah SAW. Itu begitu. Artinya mereka sadar bahwa ternyata justru orang-orang yang dianggap kuat imannya itu malah tidak dikasih uang sama sekali. Wis kuat kok imannya. Nah mereka itu yang masih lemah imannya, itu yang diberi oleh Rasulullah SAW. Ini ya. Ceritanya jarang di sini, cuman waktu ini sentai. Ini kan Sa'ad bin Ubadah ya. Tidak dengar suaranya. Ini kan ini kemudian ini harusnya yang ngomong Nabi, cuman ini diganti Umar karena di volume ini tidak dilihatkan Nabi kan ya. Nah, ini kan mereka sebenarnya protes terus ini sekarang sudah ridho gara-gara nanti mereka pulang bersama Rasulullah SAW. Ini Sa'ad bin Ubadah yang tadi kelesian tadi ya, kemudian dijawab oleh Umar, ini Nabi nanti akan pulang bersama kalian, tinggal bersama kalian sampai wafatnya nanti gitu. Kalian pulang bawa Nabi
rasa susah gitu ya. Karena mereka kemudian ridho tadi, radina billahi robban wa bi rasulillahi kismah atau kismatan atau kisman. Kami ridho Allah sebagai Rabb dan kami ridho Muhammad sebagai bagiannya Muhammad, bagiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.